Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak jamaah Masjid Al-Kautsar, alhamdulillah pada kesempatan Selasa hari ini kita melanjutkan kajian rutinan kita kitab Al-Mukhtasar fi Khuluqil Muslim, ringkasan terkait tentang akhlak, perangai, etika, budi pekerti seorang muslim. Insyaallah hari ini kita masuk pada satu tema khuluqul muslim ma'a talabil ilmi. Terusnya ya. Akhlak seorang muslim dalam atau terhadap menuntut ilmu atau mencari ilmu. Jadi seorang muslim kaitan dengan mencari ilmu ternyata ada dalam satu kategori ketentuan yang di dalamnya ada adabnya. Seseorang muslim tentunya dikaitkan dengan ilmu. Jadi kalau ada seorang muslim tetapi tidak mendekatkan dirinya dengan ilmu, maka keparipurnaan seorang muslimnya tidak akan sampai pada satu puncak paripurna kesempurnaan seorang muslim. Mudah-mudahan ikhtiar hari ini senantiasa mengkaji, masih dalam level persiapan Pak ya, karena kita akan masuk pada level-level berikutnya, ilmu-ilmu diniyah, ilmu-ilmu keagamaan yang tentunya diperlukan untuk para bapak yang akan menjadikan atau mengimplementasikan nilai-nilai agama untuk diri, keluarga, dan umumnya untuk yang lain. Karena kewajiban kita, ada satu kewajiban di dalam Quran surat Al-Asr, banyak bentuk dari seseorang yang bukan dalam kategori seseorang itu rugi, diantaranya adalah saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Jadi kita hari ini dalam ranah mencari dalam satu bingkai kebenaran. Makanya kebenaran itu apa? Dalam Al-Quran kebenaran itu adalah al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Makanya kebenaran itu adalah min rabbika, dari Tuhanmu. Fala takun, janganlah kalian menjadi minal mumtarin, orang-orang yang ragu. Jadi nanti Bapak, setelah Bapak masuk pada ranah ilmu yang benar, jangan sampai ragu. Justru harus tambah yakin. Makanya nanti Pak, apapun satu objek dalam kehidupan kita, ada 3 sikap. Ketika Bapak menghadapi satu misalkan kajian Al-Quran, kajian pengajian, kebaikan yang lain, ada 3 sikap. Sikap pertama, pandangan orang akan berubah atau akan menentukan sikap jika satu dilihat dari pandangan lahir. Kalau hanya pandangan lahir, taruhlah dalam satu objek pengajian, lahirnya dengan mata kepala kita sendiri. Pengajian hanya datang dan keluar saja, gitu kan? Hanya datang dan keluar saja. Karena lihat pandangan lahir. Kalau banyak semangat, kalau sedikit kurang semangat, kalau plus libur, gitu ya. Duh, ke atas mata kemana? Nah, itu pandangan lahir. Makanya nanti ketika dalam Bapak menghadapi suatu kajian Al-Quran, jika Al-Quran dilihat dari pandangan lahir, maka akan terlihat deretan huruf-huruf yang tersambung pada ayat. Jadi tidak ada satu tambahan yang lain. Makanya perlu kiranya nanti ditingkatkan dalam pandangan kedua. Maka sikap seseorang yang kedua, ketika
Ketika suatu objek eh, kebaikan tidak cukup hanya pandangan lahir saja. Makanya harus ditambah, dikuatkan dengan pandangan akal. Ya, pandangan akal, pikiran. Makanya kalau Al-Qur'an dilihat dari pandangan akal, maka akan dapat pengetahuan. Jadi kalau ada satu objek pengajian, tadi mah tos kalanggungnya, tadi mah pandangan lahirnya hanya keluar masuk, di mana ngawas teh di Al-Kausar sabaraha jumlahna? Tilu salapan 10 jeung abdi. 10 jalmi, keweh ngantosan ngantosan penuh. penuh. Maka tidak akan tercipta semangatnya. Tetapi kalau ada pandangan lahir kemudian dilihat, dihukumkan atau ditimbang dengan pandangan akal, dengan pemikiran, hari ini minggu ini tidak ada ilmu yang masuk. Bagaimana minggu ini saya tidak ada ilmu yang masuk? Bagaimana untuk bisa merubah diri? Sedangkan hidup kita setiap hari 24 jam. Bangun kita dengan tidur kita banyak mana? Banyak tidur, banyak bangun. Banyak bangun, banyak bangun. Paling tidak dibagi 3 ya, dibagi 3. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam lagi untuk istirahat sepertinya 8 jam. Nah, makanya nanti Pak, objek kita nanti ke depan mau Al-Qur'an, mau hadis, mau kajian, mau pengajian, ya, sudah tidak ada urusan lagi pandangan lahir. Kenapa? Karena kita sudah masuk pada pandangan akal. Kenapa akal? Akal sudah bisa mempertimbangkan, ini kebaikan. Ini kebaikan bukan hanya untuk warga Al-Kausar saja. Ya. Ini kebaikannya untuk saya. Atau tos benten persepsinya. Sudah beda, persepsinya sudah mulai pada ranah pemikiran. Jadi kalau hari Selasa ngantunkan pengawasan, sudah ada satu beban, merasa rugi gitu. Tatama tos benten pandangan sikapna bukan pada pandangan lahir. Itu sudah pandangan akal. Kenapa pandangan akal? Karena ditimbang dari jumlah hari. Senin dugikeun ka Ahad, dugikeun ka Sabtu. Ya, urang mah kan ti Ahad heula nya. Kalender mah Senin heula nya. Iya, kalender mah Senin ya. Senin, urang mah Ahad heula. Ahad dugikeun ka Sabtu, coba mana waktu yang terbaik? Jumat, ya, dalam kategori hadis, hari Jumat adalah hari yang terbaik. Coba amalan-amalan apa yang diisi. Makanya kalau hari Selasa sudah dilewatkan dengan tidak hadir, itu nanti akal itu akan berpikir, saya hari ini tidak masuk, ataupun misalkan terganggu atau berbarengan dengan aktivitas yang lain. Pasti Pak, ketika aktivitas dijalankan, emotana mah ke masjid gitu. Atau pandangannya sudah pandangan akal. Akal itu kan proses berpikir. Makanya kalau Bapak hidup tanpa ada akal, tanpa ada proses berpikir, bukan manusia, Pak. Karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Akal teh kanggo berpikir. Maka ruang ini adalah ruang berpikir, Pak. Gitunya. Ruang kajian ini adalah ruang berpikir. Ketika Bapak sudah mampu melakukan akal untuk berpikir, maka masuk, Pak. Ya, ada satu kesehatan akal. Jadi kalau akal dilatih untuk berpikir dengan pikiran yang sehat, berpikir pikiran yang baik, maka akan tumbuh, Pak. Ketubuh itu baik. Berbeda dengan jika akal isina teh hasud, iri, dengki, sum'ah, ujub, Pak, ya, negatif, Pak, ya, negatif. Jadi akan berpengaruh pada tubuh. Kenapa? Karena akal itu akan menurunkan imun. Imun kurang, Pak. Ayo jalmi, Pak. Kucing gitu. Oh gitu. Kucingnya. Kucing. Makanya akal itu berpengaruh pada imun. Jadi Bapak
kalau imun ingin kuat, ingin sehat, mulai dari pikiran. Mulai dari pikiran. Karena pikiran itu pusat untuk apa namanya? Satu, Bapak ingin makan apa? Ya, Bapak ingin makan apa? Itu oleh pikiran dulu. Nih, makan ini baik tidak? Nih, makan ini baik, buruk atau tidak? Itu akal. Gitu. Makanya akal ini akan berpengaruh pada imun. Tetapi ada yang lebih penting daripada pandangan lahir dan pandangan akal. Ya, kalau seseorang sudah berpikir hari ini tidak ngaji, hari ini ngaji, saya berarti hari ini mendapatkan ilmu, pengetahuan, pengetahuan. Maka ada yang lebih penting daripada pandangan lahir, akal, yaitu pandangan batin, hati, Pak. Ya, hati. Kalau sudah masuk pada ranah hati, apapun objeknya, kajian Al-Quran, kajian hadis, kajian kitab Mukhtasar fi Khuluqil Muslim, apapun kajiannya, ya apapun kajiannya, itu sudah masuk pada ranah hati. Oh, ini adalah satu proses pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau Bapak sudah mampu menemukan satu kebutuhan diri pada kalbu Bapak, pada hati Bapak, berarti Bapak sudah mampu memandang suatu kebaikan dengan hati. Kalaulah sudah masuk pada pandangan hati, batin, Pak, badai hujan, badai teu hujan, badai seueuran, badai sakadikan, ya, tidak masalah, Pak. Enjoy ya, Pak. Ya, bahagia gitu kan. Bawaannya enak. Kemudian di bumi teh teu aya naon, teu aya penghalang. Ya, kadang upami hati sedang kesal banyak, aya we, Pak, bade keluar teh sendal teh aya hiji. Ya, tahu kira. Bade kayak mangga. Aduh punten kabayuna. Motor diselah teh hirup. Ya, rencangan hari tadi menuju di kampus, motor backju, teras badai hujan, eta mah jadi memang hatinya sedang rusuh, Pak, rusuh. Tapi badai ngisi kajian, Pak, badai ngisi kajian, rusuh, Pak, eta mah pas diselah, lampu reflektor payun, batu, Pak, murag. Selah murag, waduh. Abdi ninggal kuat seserian itu. Jadi hati itu akan berpengaruh. Kelancaran urusan tergantung hati. Jadi Pak, ketika ada urusan kebaikan, kade ulah rusuh. Upami rusuh tidak kontrol, hati tidak kontrol, pemikiran akal tidak kontrol, fisik dikontrol, kancing sungsat, Pak. Iya, pokoknya kacing sungsat. Pokoknya mah warna-warni, Pak. Lancingan kamana, acuk kamana itu ya. Itu, Pak, tidak terkendali. Makanya hati-hati. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu setan gitu ya. Tuh, terus kepanak deh tah setannya. Terus kepanak deh setan. Makanya hari ini kita akan mengkaji satu ketentuan seorang muslim dalam menuntut ilmu. Tuh, Pak, menuntut ilmu. Kade, Pak, seorang muslim kudu betah. Sok sanaos Bapak teu betah gitu ya. Berduduk lama di masjid gitu ya. Hati mah kedah betah. Kenapa? Karena hati itu cenderung pada kebenaran. Ulangi ya. Hati itu cenderung pada kebenaran. Walaupun hati itu jauh dari kebaikan, tetap, Pak, yang namanya hati itu cenderung pada kebaikan. Tidak mungkin kecenderungan hati itu pada keburukan. Makanya terkadang senyaman apa sih orang tidak sholat hari ini? Saudara-saudara kita tidak sholat ini senyaman apa? Pasti, Pak, nyaman, Pak. Dengan dangu takbiran Idul Fitri mah, oh cerik, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nangis, Pak. Iya. Oh, apalagi Jawa Timur ya. Sok pada kutakbiran, Pak, Idul Fitri. Pak. Pak, hati, Pak. Hati. Tepang sareng ieu bertemu dengan saudara, dengan tetangga. Hati. Acukna bararesih banyak. Dibuat ku Allah Subhanahu wa taala satu hari yang menjadikan hari besar semua. Iya, hari besar umat Islam. Sadayana sadunia, Pak. Sadunia 1 Syawal dan 10 Zulhijjah.
Tuh hari besar Islam. Makanya itulah hati. Jadi hari ini satu kajian kita mendekatkan pada tazkiyatun nufus, ya, pembersihan jiwa. Jiwa teh kedah dibersihkan dinten ayeuna orang ripuh tina urusan-urusan duniawi. Bersihan, Pak, bersihan. Kenapa kita sulit untuk eh, tidak mau mendengar kematian? Karena kita terganjal dengan dunia kita. Jadi dunia kita sudah, Pak, ada waktunya, Pak. Tabuh 7, duikan tabuh 5 atau tabuh 4 sudah beres. Hari ini bagian untuk membersihkan. Hanya harta-harta kita juga dibersihkan, Pak. Artos teh kedah dibersihan. Acuk ya kedah dibersihan. Dengan cara apa? Dengan infak, Pak. Infak, sedekah. Itu teh bagian dari pembersihan. Makanya kalau sudah pada pandangan hati, berapapun keluar uang, berapapun waktu yang dipakai, berapapun jumlah orang, apapun itu akan terasa nyaman. Gitu. Itulah kenikmatan kebahagiaan secara paripurna. Makanya kenapa di dalam azan itu hayya 'alal falah. Menang, Pak. Mari menuju kemenangan itu akan timbul kebahagiaan, akan timbul kenyamanan, akan timbul ketenangan. Itu, Pak. Tos dugin kaki itu teu Pak adan teh, Pak. Nu ngadungukeun adan, nu adana sareng anu ngadungukeun adan. Terus gitu teh aja. Coba ya, mudah-mudahan ya. Nah, jadi kita ya para muazin fokus kepada lafaz azan kan. Allahu Akbar bisi naon? Bisi kepayunan tah hayya alal falah heula, terus hayya la shalah dibalik. Gitu, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus asyhadu alla ilaha illallah gitu. Nah, itu pun tetap fokus, tetapi satu menghadirkan. Niatkan, Pak. Adzan itu adalah memberikan panggilan, ajakan. Jadi yang azan jumlahna berapa tadi? 11, 12, berarti 12 orang. Pak Iwan ngajak adzan 12 jalmi, 12 kebaikan. Satu kebaikan dikalikan 10. Ya, wal hasanatu falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan dikali 10, 10 dikali 13. Tuh, Pak. Kebaikan bentuknya apa? Kebaikan bentuknya satu. Yang terpenting adalah masuk pada hati dulu, Pak. Hati dulu. Karena kalau sudah masuk pada hati, berapapun jumlah materi yang hari ini kita dapatkan di tangan ini, itu merasakan cukup. Gitu. Walaupun secara piutang bulanan tanggal hiji masuk. Bayar listrik, bayar motor, bayar bumi, bayar mobil ya. Tetapi pada dasarnya kita merasakan tenang. Nah, itu sebagai bagian ikhtiar 3 pandangan sikap seseorang dalam menghadapi satu kebaikan. Yang pertama, pandangan lahir. Ya, pandangan lahir itu paling tidak dia akan melihat satu lahir. Makanya pandangan lahir teh timbul Pak, contohnya teh komentator. Jadi komentator itu dia mengkomentari pandangan lahir saja. Ya, pandangan lahir. Makanya seorang penuntut ilmu jangan masuk di ranah sana. Seorang penuntut ilmu harus masuk pada ranah yang kedua. Melihat, menyikapi satu objek kebaikan dengan akal. Dengan akal. Akal itu mampu menimbang kebaikan keburukan. Mampu menimbang apakah dia negatif atau positif. Dan terakhir, seorang muslim harus mampu melihat dengan pandangan hati. Pandangan hati ini melihat sesuatu dengan satu kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah bukan lagi yang namanya keduniawian. Tetap, Pak, dunia tetap kita butuhkan, tetapi tidak memberatkan kita pada suatu urusan dunia. Nah, itulah yang menjadi suatu kebaikan sebagaimana doa Nabi Muhammad dalam Quran surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk pada doa rangkaian haji, Pak. Tuh, doa Nabi Muhammad begitu. Doa Nabi Muhammad. Teteh, doa Nabi Muhammad, Pak Iwan teh. Ya, doa Nabi Muhammad. Makanya doa nanti dugeun kan jadi judulan sapu jagat ya. Sapu salam jagat gimana itu? Sapu jagat. Kebaikannya paripurna.
kebaikan, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari siksa neraka. Tilu Pak, minta kebaikan. Baik, kita masuk. Teknisnya sama, kita bagi dua sesi. Sesi pertama azan, terus dilajengkeun kena sholat isya, karena akan merasa beda Pak. As-sholatu fi awali waktu hati ternyata. Terkadang kamari orang tos nyobian sholat diakhirkan benten Pak. Benten. Ya, rasanya tuh benten, kenyamanannya benten. Ya, kenyamanan. Memang benar. Nabi mengatakan kenapa al-a'malu ayu a'mal afdalu, amal apa yang paling utama? As-sholatu fi awali waktiha. Sholatlah di awal waktu, berjamaah, sesarengan, ngarendeng ya, ngarendeng. Jadi terkadang bersampingan atau bersanggigir teh Pak dalam sholat itu mendekatkan, menyamankan hati jamaah. Makanya setiap sholat mah tekengeng, pajauh-jauh tekengeng. Karena satu apa? Yang namanya hati akan dijauhkan. Nah, kita akan masuk pada satu konten tema khuluqul muslim ma'a thalabil ilmi. Mangga ku abdi dipaparin kesempatan para bapak kanggo ngaoskeun teks. Pilih bade nyebian mangga. Al-ikhlasu fi thalabil ilmi sadar. Ya, terus? Iya, terus? Ki. Khalis. Satu, akhlak seorang muslim terhadap atau dalam mencari ilmunya, yang pertama adalah ikhlas dalam menuntut mencari ilmu, karena ikhlas itu merupakan suatu sebab lil barokati, timbul turun keberkahan dan taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu pertolongan yang akan mengantarkan kepada kesuksesan, kebahagiaan, tujuan. Makanya Pak, ikhlas itu adalah satu yang harus Bapak cari makna dan tujuannya. Kenapa di dalam Al-Quran harus ikhlas? Kenapa dalam ibadah harus ikhlas? Dugikan Kak, simbol suatu institusi negara dengan ikhlas beramal, pasti ada satu nilai di sana. Makanya ikhlas itu adalah puncak-puncaknya ibadah. Ya, puncak-puncaknya ibadah. Makanya ikhlas itu kalau dalam segi sastra Pak, iya Pak, ikhlas itu begini Pak, yang kecil saja. Bunga mawar itu tidak pernah menyatakan atau mengabarkan kepada yang lain bahwa dirinya itu wangi. Gitu. Atau yang lebih besar, matahari itu tidak mengatakan kepada semua benda-benda langit itu bahwa dirinya gagah, panas. Tidak Pak, tidak. Tetapi kita yang merasakan. Maka dari dua contoh itu, seseorang muslim harus begitu. Kenapa tidak boleh ujub, riya, sum'ah, takabur, hasud? Tidak boleh itu kenapa? Karena seorang muslim halayaknya begitu. Jadilah seorang muslim yang tidak perlu mengatakan orang bahwa kelebihan saya begini. Tidak perlu. Orang yang menyukai kita tidak perlu. Bahkan orang yang membenci kita tidak percaya Pak. Gitu. Saya adalah A, saya adalah B, saya adalah C. Tidak perlu. Tidak perlu. Saya adalah saya. Ibadah saya adalah urusan saya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti ada urusan-urusan keberjamaah, cukup ya, cukup urusan-urusan itu. Itulah ikhlas. Jadi keikhlasan itu akan menimbulkan satu ketenangan pada jiwa kita. Makanya ikhlas di dalam mencari ilmu, lami sekedik bios Pak, ya, lami sekedik bios. Pas adan bios Pak. Terkadang pemitina khutbah Jumat masuk bararatu. Bararatu. Ya, terus alim non sudah tidak mau diam kan. Ya gitu kan, secara body language begitu kan tidak nyaman, berarti kan ada suatu sikap jiwa yang tidak nyaman.
Makanya ikhlas itu akan memberikan satu ketenangan. Didaungkeun gitu banyak, didaungkeun, berhartoskeun, itulah ikhlas. Kenapa? Karena akan timbul satu keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalmi ikhlas dalam satu ketentuan mencari ilmu akan timbul berkah itu apa? Barokah itu apa? Kathratul khair. Nah, satu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dari pertambah kemudian beralih pada makna kasrotul khair, banyaknya kebaikan. Itu di barokah teh banyak kebaikan. Nanti di poin yang berikutnya, karena dampak seorang penuntut ilmu itu akan dirindukan akhlaknya oleh keluarga. Mana orang yang menuntut ilmu, kok akhlaknya begini, kok akhlaknya begitu. Makanya orang yang menuntut ilmu kenapa dihadapkan dengan akhlak dulu? Karena kita sedang digunakan untuk diri digunakan. Pilih kayak ke depan kita kajian akhlak tetapi tidak berakhlak. Masih kata-kata kasar kepada pasangan, kepada anak. Karena kan orang belajar akhlak teh eta, Pak. Ya, kamu begitu. Kemudian dalam ranah salat masih aja. Kenapa di dalam salat di dalam Al-Qur'an inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan ada kata fahsya, ada kata munkar. Fahsya itu satu keburukan yang ditimbulkan dari syahwat. Syahwat apa? Syahwat itu satu keinginan nafsu. Keinginan nafsu itu apa? Satu perbuatan buruk yang ditimbulkan oleh sendiri. Bisu, gitu kan? Makanya kenapa fahisyah itu timbulkan dari syahwat? Syahwatnya kieu, Pak. Lalai. Syahwat, Pak. Nunda-nunda. Syahwat, Pak. Apa namanya, melihat tontonan video yang bukan yang tidak baik lah ya, gitu kan? Tidak baik. Kemudian mencaci, menghina, bully, fahsya itu teh. Jalmi salat mah ulah gitu. Gitu maksudnya mah. Kemudian munkar itu adalah satu keburukan yang ditimbulkan dari akal dan perut. Gitu. Mohon, makanya maling gitu ya. Maling, korupsi. Jadi apalagi itu membunuh ya, membunuh. Wal furqan tak ya, Pak. Ya, walladzina la yad'una ma'allahi ma'allahi wala yaznun wala yaqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala yaznun. Tak eta munkar, Pak. Ya. Yaznun itu zina. Majnun gila dengan jim. Yaitu zai. Yaznun itu zina. Munkar itu, salat itu mencegah pada perbuatan munkar. Bentuk perbuatan munkar yang tadi di surat Al-Qur'an. Syirik teh munkar, Pak. Ya. Syirik itu politeisme, menganggap Tuhan banyak. Ya. Lawannya apa? Lawannya tauhid. Tauhid itu monoteisme. Gitu. Kedua, wala yaqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Membunuh itu munkar. Jadi upami ada seorang muslim, sholat mah tetap sholat, tetapi membunuh salah, Pak. Jadi tidak ada asar pada sholatnya. Makanya, Pak, sholat itu kada ya, Pak, ini ibadah puncak. Ibadah puncak. Makanya kenapa kalimat ini nemeka penak kunaon itu di mana timbulkan sholat itu harus menjaga pada perbuatan fahisyah dan munkar. Ternyata sumbernya dari situ. Fahisyah sumber dari syahwat, munkar sumber dari akal dan perut. Ya, perut. Patuangan lapar mah, Pak. Oek, Pak. Oek kenapa Iwan? Oek. Jalan-jalan tukang batagor hiji nyanak. Ya, Pak. Anu tedamang jiwa. Jalan-jalan biasa. Gitu memang. Ninggal eta di mana eta? Sindang Laya abis ninggal ngurung motor. Gitu we, Pak. Anu waras. Nya nu gaduhna tukang batagorna ninggal we, Pak.
Da mikir aja dicarekan nanaonan. Gitu Pak. Tuh Pak. Jadi hati-hati mun karte Pak. Kade perkawis patuangan kunaon ku Allah Subhanahu wa taala teh kedah aya saum Pak. Gitu. Mohon as-saumu junnatun. Saum itu perangai. Perangai teh benteng gitu lah, ya, benteng. Benteng kanggo naon? Kanggo ngahalangan perbuatan buruk. Sedangkan orang yang buruk di dalam Quran surat Al-Baqarah di akhir-akhir terkait tentang amwal itu kan tidak boleh memakan harta haram, harta anak yatim. Itu harta-harta yang tidak jelas sumbernya, harta-harta yang didapatkan bukan dengan hasil keringatnya. Kade Pak, cekap Pak. Makanya doana namanya Allahumma kfini bihalalika an haramika. Nanan wa aghnini bifadlika amman siwak. Kedah talar Pak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Tah doana eta Pak. Kanggo satu menahan perut kita memakan harta-harta haram. Jadi seorang orang yang sholat itu tidak mungkin memakan harta yang haram. Susahnya haram, apalagi yang subhat. Jadi seorang muslim tuh fokusnya itu antara sesuatu yang wajib mah tos jantan otomatis, maka fokuskan kepada yang sunnah. Makanya yang haram itu ditinggalkan, apalagi yang makruh gitu Pak. Tuh Pak, orang tos kitu teh cantah seorang muslim teh. Aduh, pitebiheun Pak. Ya pitebiheun. Terkadang begitu. Kebutuhan kita apapun profesinya, seorang punya jabatan kedudukan, kawon Kak perkawisku patuangan Pak. Da mulai nu demo da pakikinya ke pemerintah kecuali perut Pak. Da urusan perut mah nya kajalalan Pak. Kajalalan. Kenapa saudara-saudara kita menuntut haknya? Karena masalah perut. Pada KM yang ada di garda depan sebagai pejabat publik, ya di Antapani, itu kan masalah perut. Cobain masalah perut. Mau ninggal agama Pak, mau ninggal sholat. Pak Iwan adaan, demo mah anggar Pak. Ya, itulah makanya penuntut ilmu itu untuk itu urusannya. Ya untuk itu kompleks Pak. Urusan-urusan kita itu kompleks, masalah kompleks. Perlu solusi agama, perlu solusi iman, perlu solusi Al-Quran, perlu solusi jamaah Pak. Perlu solusi, jamaah ini solusi. Nah makanya ikhlas itu begitu. Ikhlas itu adalah satu karakter seorang muslim yang tidak perlu memunculkan identitasnya kepada manusia yang lain. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mangga kedua rada hese ya mah macana. Ya. Iya. Ya, teruskan Pak. Yes. Ya. Ilmi. Mangga harokatan Pak. Mura'atul uluwiyatu. Uluwiyati. Mura'atul uluwiyati. Ya. Uluwiyate jama dari ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jamana uluwiyat. Aya jama taksir alif ta. Wal bud'u atau tiasa wal bad'u. Ya, bad'u teh dari kata bada'a. Bada bil ahammi wal hadru minal fawdi fi talabil ilmi. Jarkeun Pak, jarkeun teh kasrohkeun pamea huruf fa, huruf min, ya lafaz min
Nah itu sadayana pasti ujung huruf nate kasroh. Yang kedua adalah mempertimbangkan menjaga suatu hal yang utama dan mendahulukan pada suatu hal yang penting. Hindari suatu kekacauan dalam thalabul ilmi. Jadi Pak guru nu leres mah henteu ngabingungkeun murid. Kita di luar sana saudara-saudara kita banyak kelompok-kelompok. Tah guru mah ulah ngabingungkeun. Ulah fanatis kahiji dua tilu ulah Pak guru. Jadi guru itu dia duduk ya di tengah-tengah dalam sikap sifat yang apa namanya tidak memihak ya, dia berdiri sendiri dengan dasar ilmu, itu guru, menghindari kekacauan dalam menuntut ilmu. Kekacauan teh itu tadi bentuknya. Jadi kajian isina teh apa? Hujatan sanes guru kan. Sanes guru. Jadi upami Bapak belajar ilmu bersama dengan guru teh nyaman, tenang, tidak ada iri, hasud, tah nu gitu. Guru teh. Jadi jangan ketika Bapak tepang sareng guru pasti emang balkeuna teh ieu. Atas kapunten. Orang rehat heula, azan terus ngalaksanakeun salat Isya. Oke, diteruskan sesi kedua. Mangga.